puluhan tahun lah ngangkrak ora enek sing nggoni kan karena urung tak renov urung suwi ditinggal kan akhirnya nggak layak dihuni to. Anak-anakku yo mau lah cah nom-noman kon nggeni omah bobrok kan yo mau to. Aku lek dipikir gajiku oke, ben bulan gajian. Lek wong gampangan utang bank nggih ngepi omah timbangane dirasani tangga. Ngepi omah ae garek nyaur ben bulan. Tapi aku enggak seperti itu. Ngopeni cah kuliah, ben semester ngirim semene tiap 2 bulan sekali aku harus ngirim jatah bulanan anak-anakku semene. Itu tak manage kabeh, Mbak. Aku nampa gaji saiki 2 aku nyisihne semene sing tak nggih libur. Bagaimana uang ini masih sisa ketika aku engko ngarepne gajian, aku sing duwe duit. Itu utekku kuras Mbak mikire, heeh. Ngitung gitu loh. Nek sesuatu enggak dimanage, wancur Mbak, ya kaya kowe mau sing gaji tak tinggi maem. Lah apa Mbak sama Rene ado-ado gitu loh. Oke lah dendam, oke aku memahami kadang ada dendam masa lalu. Sing biyen enggak iso dituku, biyen enggak iso dimaem, pengen maem iki enggak iso, pengen tuku iki enggak iso. Tapi nggak usah setiap hari. Iya, nggak usah sebegitunya melampiaskan dendam itu dikendalikan. Ada kontrolnya. Iya, dikontrol. Ya sama, kalau masalah dendam aku kan pernah juga cerita di dirimu bahwa aku dulu kepingin ke Jepang, ke Shin Osaka, ke kantor pusatnya perusahaanku waktu aku kerja. Nah, bagaimana cara mencapainya? Aku harus jadi manajer. Nah ternyata sampai 7 tahun aku di perusahaan itu aku nggak jadi manajer, otomatis kan aku nggak berangkat. Tapi ketika aku sudah menikah, mau menikah sama bojoku, malah aku bisa ke sana. Nah itu kan yang sing jerene sampean motivasi to. Iya, kudu selot-selot lah aja brak-brak. Enggak, maksudnya motivasi. Dan masa lalu maksudnya bisa kok dibalasnya pelan-pelan gitu maksudku. Sebenarnya bukan sebuah pembalasan kalau menurutku. Iya. Tapi kita punya cita-cita dan cita-cita itu masih kita pegang. Iya. Makanya kan diwujudi. Iya. Kalau persoalan jauh dendam dan semuanya itu sebenarnya hanya bumbu. Ibaratnya dhewe diomongi kan kegores lukanya. Iya. Nah, terus tanggane dulure apa-apa nyirami banyu uyah nang ngene lukane. Aku iki wis soro. Kok aku soro kok jek mbok unekno. Lah Lah saiki aku mbok sirami banyu uyah sak pira-pira aku tahes. Uyahe malah tak dol. Cakrik. Wis ngliwati masa darah tinggi. Jadi fase sudah di titik berdamai dengan diri sendiri. Iya. Kecuali paketannya. Aku kayak aku sedok. Paketan belum berdamai. Kurang ikhlas ya Mbak. Kurang Mbak aku enggak tahu. Kali lo gowo ya. Heeh. Enggak, iki sebenarnya simple ya. Jadi dia itu punya rumah, terus tak tukang koyo awakmu biasane gitu. Tulinane wong sing kayak itu kok kono mbok owe sampai rosokan ki nandur kabeh gak ndak mbok kirim-kirim pang. Jadi karena memang kadang ya dingen kan kok tak delenan kono. Kok tak delenan. Kan aku ki wis seneng ya kadang ya Allah. Jadi artinya kan nek urip awake dhewe iki bener omongane. Nek seneng ojo kebanteran kan ngono. Dadi engko nek keplese ben gak bingung. Gak bingung. Ya salahku sih uji nyali paketan pas ribet. Enggak ada yang salah. Paketan. Enggak ada yang salah. Waktu itu Mas wayahe, Mbak. Enggak ada yang aku salah. kadang mikir gini, oh iki tunggu aku kurang coba jabuku iki apa piye aku biasane paketan los terus aku. Soalnya sing kena enggak mau siji, Mbak. Kecuali nek sing kena siji baru apes. Itu sing kena kan kabeh. Nek sing kena kabeh iki kan artine yo gak masalah. Tapi menurutku iso metu iki tetep Menteni coklat leder. tapi Untungnya sih kadal masuk kabeh. Tapi enggak iso metu nek. Menurutku iki masih bisa keluar. Cuman masalahnya ini kapan mau terselesaikannya. Soalnya dua instansi yang berkepentingan yang memang melakukan kebijakan di situ itu masih enggak deal.
masih nggak deal, tidak ada deal-dealan. Karena itu yang pertama adalah kita bukan masalah isi barang TKW-nya, Mbak, bukan isi masalah PMI-nya. Ini persoalannya adalah teks yang harus dibayar si biro jasa pengangkutan, Aku rada aneh, Mas. bisnis jasa pengangkutan nih.